apa aja sih atau apa pentingnya berkomunikasi? Halo, hai Sobat Digis, ketemu lagi barengan kita di DI Academy, ya dimana kita akan membahas mengenai komunikasi dan juga apa sih yang penting dalam sebuah komunikasi. Tentunya masih hadir bersama kita yaitu Coach Budi, seorang speaking coach, yang dimana beliau akan memberitahu seberapa penting komunikasi dan bagian-bagian penting dalam komunikasi. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di DI Academy dan juga kepoin Instagramnya di @diacademy.id dan juga websitenya di www.diacademy.id. Kembali lagi kita bersama Coach Budi. Halo Coach Budi, ketemu lagi kita. Halo Mas Omar. Ya, Coach Budi, kalau sebelumnya Ya. kita sudah bicara mengenai komunikasi. Komunikasi efektif, perbedaan ngomong dan juga bicara. Yes. Sekarang kita akan membahas mengenai apa aja sih atau apa pentingnya berkomunikasi. Yes. Saya percaya setiap orang pasti punya suara, punya Ya. pesan yang mau disampaikan Iya. ke orang lain, ya. Tapi pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar dari komunikasi adalah membayangkan bahwa di sini pembicara, sang komunikator, di sini adalah audiens, ya. Nah, dari bagaimana caranya pesan sampai ke audiens itu biasanya akan ada tembok pemisah di tengah-tengah tanpa disadari. Misalnya tembok pemisahnya apa? Yaitu cara berpikir audiens terhadap si komunikatornya. Pertanyaan mendasar adalah ngapain gue dengerin lo? Banget, Iya sering kan? banget. Karena kita jadi peserta juga kayak gitu. Kalau udah Betul. ngeliat komunikatornya nggak asik, ngapain juga gue Betul. dengerin lo gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi ngapain gitu saya di sini dan dengerin kamu gitu? Apa untungnya buat saya? Benar. Ya. Sering Nah, banget. ini mindset yang paling mendasar dalam komunikasi yang efektif, ya. Kalau pikiran ini tidak dimusnahkan dulu, tidak dibasmi dulu, ya, maka sang komunikator tidak diterima. Hmm. Jadi harus bagaimana caranya sebelum pesannya diterima, Ya. sang pembicaranya diterima. Nah, Fair gak kira-kira? fair Iya, banget. fair banget. Jadi pembicara ini harus memiliki cara bagaimana dia diterima sama audiens. Itu yang Exactly. pertama. Exactly. Ya. Bagaimana caranya agar audiens mau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh sang komunikator? Caranya, Pak. Nah, itu dia. Oke, jadi kalau kita mengerti seolah-olah ada tembok yang memisahkan antara sang komunikator dan audiens, maka sang komunikator akan berusaha melenyapkan tembok itu dulu. Mm-mm. Nah, tembok ini namanya apa? Tembok ini namanya trust, kepercayaan. Oke. Selama tidak ada kepercayaan dari audiens terhadap kredibilitas dan karakter pembicara, audiens tidak akan mau mendengarkan. Ya. Nah, bagaimana caranya membangun trust? Kalau di budaya Barat sangat umum, it's very common untuk pembicara ini memperkenalkan dirinya dengan membacakan CV dan semua pencapaiannya. Mm-mm. Tapi dalam budaya kita, Mas Oman, itu kurang Iya, gimana kurang ya? pas gitu Kurang ya. pas Karena ya. kebanyakan ketika kita mendengarkan seorang pembicara membicarakan dirinya tanda kutip jadi kayak penting nggak sih gitu jadinya Iya, kita iya, sebagai iya. audiens kayaknya yang kita pengen dengar tuh apa yang ingin disampaikan bukan tentang dirinya yang terlalu banyak Betul. prestasi dan segala macamnya gitu. Betul, betul. Paradigmanya apa dari si Iya. pembicara ini? Dia mau meyakinkan kan audiensnya bahwa Iya. dia kredibel gitu. Iya. Tapi semakin dia berusaha keras meyakinkan audiensnya dengan malah defensif membacakan malahan audiens semua ya. prestasinya, audiens akan mengatakan, terus gua harus bilang wow gitu. Iya, sering banget ya begitu, Pak. Iya kan? Iya. Jadi semakin lu meninggikan diri, audiens semakin merendahkanmu. Hmm. Gitu. Nah, kalau gitu bagaimana nih caranya agar sang komunikator mendapatkan kepercayaan Iya. dari audiensnya Gimana tuh, Pak? tanpa terkesan belagu? Caranya adalah menggunakan mediasi. Oh, mediasi. Mediasi yang Iya. seperti apa, Coach? Ya kayak lu dah MC, moderator, ya. Iya. Jadi ada pihak ketiga gitu ya yang untuk bisa menjembatani itu tadi. Nah, ini namanya dalam komunikasi namanya earn the right. Earn the right. Jadi si pembicara ini harus mendapatkan hak
untuk didengarkan. Mhm. Ya. Nah, untuk earn the right ini, mendapatkan hak untuk didengarkan, mendapatkan hak untuk dipandang sebagai narasumber yang kredibel, harus teamwork, nggak bisa sendirian. Kenapa? Karena tadi, semakin dia berusaha ngangkat posturnya, semakin audience blah, gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi harus ada persiapan di belakang layar. Ya, istilah lainnya adalah edifikasi. Iya, MC, moderator harus bisa ngangkat, dalam tanda petik menjual benar. si pembicara ini. Karena kalau misalnya menggunakan pihak ketiga itu jadi berbeda gitu ya. Netral. Value dari si pembicara ini tersampaikan lewat orang lain Betul. gitu ya, bukan dari dirinya sendiri. Yang Betul. ibaratnya kayak ih sombong banget gitu Betul. jadinya sendiri kalau pembicaranya yang bicara sendiri gitu. Exactly, ya. Iya, exactly, iya, iya. exactly. Terus yang berikutnya adalah Oke. Mungkin masih di sini dulu ya. masih ya. Jadi Oke. di belakang layar Hmm. ya, mereka harus ngobrol Oke. karena kadang-kadang sebagai MC mungkin dirimu tahu ya, Hmm. moderator salah memperkenalkan narasumber. Salah membaca, memberikan penekanan-penekanan pada kata-kata yang tidak perlu Iya. misalnya. Jadi harus di brief dulu nih. Iya. Saya mau yang ini loh yang ditekankan Iya. gitu kan ya. Dan caranya diperkenalkan juga kadang-kadang kita harus sedikit bawel gitu. Benar. Saya mau kamu agak berantusias loh, menggebu-gebu loh. Jangan cuman flat aja loh. Saya tersinggung loh kalau kamu memperkenalkan saya dengan cara yang flat seperti itu loh. Kan ya sebagai MC kita tahu lah ya. Kadang-kadang moderator itu kayak ya pembicara berikutnya kita sambut Bapak Oman. Disilahkan gitu. Selesai gitu ya. Iya. Oke, siapa itu gitu kan? Makanya jadi tidak menjual gitu. Karena tugasnya moderator adalah menjual si pembicara agar dia disukai sebelum pembicara buka suara. Oke, jadi menarik banget ya Pak ya ketika kita bicara tentang edifikasi bahwa bukan hanya sekedar memberi atau bicara tentang edifikasi bukan hanya sekedar kita menjelaskan tentang narasumbernya atau pembicaranya siapa, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan audiens Betul. siapa sih yang akan bicara di depan mereka nantinya, gitu ya Pak ya. Betul. Menarik. Dan ada dua cara untuk memperkenalkan orang lain. Caranya gimana? Nah, cara pertama Iya. ya adalah membacakan prestasinya. Oke. Kenapa? Karena kita mau audiens respect pembicaranya. Ya. Cara kedua adalah dengan membuat audiens menyukai pembicara itu. Berarti respect and like. Ya. Kalau mau menyukai si pembicara, berarti si moderator harus memperkenalkan sisi manusiawi dari pembicara ini. Kenapa? Seringkali audiens nggak bisa relate dengan pembicara karena dia tuh ketinggian, dia tuh di awan-awan gitu. Tapi ketika dia manusia juga loh, dia masih napak loh, masih napas loh, dia sama seperti saya, I can relate to that. Even si pembicara itu sudah sangat luar biasa prestasinya, terkenal, tapi membumi, akhirnya bisa diterima sama audiens ya. Betul ya. Jadi bukan hanya pencapaian, tapi juga diperkenalkan atau dibacakan sisi kemanusiaannya. Misalnya dia seorang suami beranak satu, ya, hobinya nonton film, gitu ya. Dan dia punya jiwa sosial. Ini yang penting. Dia punya jiwa sosial yang tinggi, ya. Selama dia ada waktu kosong, dia suka mengunjungi panti asuhan. Dia ikut membantu bagi-bagi nasi bungkus di pinggir jalan. Sisi-sisi sosial yang dimana itu menjadi nilai tambah untuk si pembicara bisa lebih dikenal oleh audiensnya gitu ya Pak ya. Yes. Karena ketika moderator memperkenalkan prestasi, audiens akan, ini orang hebat. Pas begitu diperkenalkan sisi manusiawinya, audiens akan, wah dia baik banget gitu. Jadi pengen dengerin nih gitu. Apa sih yang akan dibicarakan? Pokoknya gue stay dari sini gitu. Jadi dia tuh pembicara nggak cuma pinter, tapi baik. Wow, keren banget Coach Gludi ya. Itu tadi kita bicara mengenai pentingnya berkomunikasi dari sisi si pembicara, dari si orangnya. Betul. Ada lagi Pak selain dari sisi karena kalau orangnya tidak diterima, otomatis pesannya nggak diterima, bro. Waduh, ya bener banget. Jadi orangnya dulu ini harus dipastikan audiens dapat siapa pembicaranya. Baru pesannya masuk. Oke, keren banget. Jadi pastikan kita disukai dulu sama audiens, baru kita bisa bicara. Exactly. Gitu ya, Pak, ya? Namanya penasaran adalah pemasaran. Oke. Jadi bikin audiens penasaran dulu ini. Dipasarkan ini profil pembicaranya. Jangan langsung dipanggil. Siapa lo? Bener. Keren banget Pak Budi.
kita nggak hanya sembarangan untuk menjadi seorang pembicara atau communicators, bahwa ternyata harus ada persiapan-persiapan, Yes. sehingga selain kita sudah siap bicara, tapi kita juga sudah siap diterima Betul. oleh audiens, yang dimana mereka adalah orang-orang yang harus mendengarkan apa yang kita Exactly. bicarakan. Exactly. Sekarang mungkin Coach Budi ingin memberikan pesan-pesan kepada Sobat Digis mengenai komunikasi. Jadi Sobat Digis, salah satu cara supaya kamu diterima dulu nih sebagai si pemberi pesan, coba kamu mulai serius deh sama CV-mu ya. Coba kamu mulai serius mengumpulkan, mengoleksi semua pencapaianmu gitu ya. Kadang-kadang pencapaian tuh nggak mesti harus gede banget gitu, nggak. Yang kecil-kecil aja gitu. Apa prestasi, apa achievement yang sudah kamu capai ya. Lalu cobalah buat dalam bentuk tulisan singkat ya, sehingga lain kali ketika kamu harus bicara, kamu sudah siap nih dengan portfoliomu dan kamu bisa langsung kirim datanya ke moderator yang nanti akan memperkenalkan kamu ya. Ingat, sebelum pesanmu diterima, kamu sebagai pembicara harus diterima terlebih dahulu ya. Demikian tips-tips kita hari ini. Thank you so much for watching. Nah, itu tadi Sobat Digis, kita sudah bicara bersama Coach Budi, seorang speaking coach, dan kita akan nikmati kesegaran dari Kopi Matra. Boleh dong, Coach? Asik. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Bye.